Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan topik kenal Tuhan. Ya, saya membagikan tema ini dari kesaksian hidup sebetulnya, ya. Setelah sungguh menyadari perubahan kekristenan saya dari tahun ke tahun, katakanlah dari 8 tahun sejak sungguh-sungguh mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan dan melayani. Terlebih kalau saya compare dengan kekristenan yang lama gitu ya, ada hal yang berubah di dalam hati dan pikiran, tentunya termasuk juga perkataan dan perilaku. Tetapi yang saya mau soroti pada kesempatan ini adalah perubahan yang sekalipun di dalam pengertian tetapi real gitu ya. Bagaimana diri saya ini bukan cuma menyadari tentang keberadaan Tuhan gitu ya di dalam hidup, tetapi adanya hubungan yang sudah terbangun, terjalin, dan itu terjadi step by step dari hari ke hari, sehingga terbangun sebuah jalinan hubungan pribadi yang tentunya berarti pengenalan akan Tuhan. Dalam memahami firman juga sudah sangat jauh berbeda. Semakin tertarik, semakin mudah memahami karena sudah berulang-ulang. Salah satunya sudah berulang-ulang bacanya, itu tentunya salah satu hal yang menyebabkan gitu ya. Lalu kemudian pergaulan yang semakin dekat dengan Tuhan ya, pergaulan yang semakin dekat dengan Roh Kudus gitu. Tadi saya katakan dorongan untuk berbagi tema ini adalah datang dari sebuah kesaksian yang saya sangat syukuri di dalam hidup ya. Bagaimana saya semakin mengenal pribadi Tuhan, termasuk juga semakin mengenal Dia dengan benar, yaitu satu-satunya penuntun utama ya, penuntun utama untuk mengenal Tuhan adalah pembacaan firman Tuhan yang sungguh-sungguh lalu konsisten ya. Lalu melalui firman itu Roh Kudus mengajar. Jadi Roh Kudus akan mengajar berdasarkan firman ya. Jadi bagi saya tidak masuk di akal ketika ada seseorang yang berkata Roh Kudus berbicara kepada dia, tetapi dia tidak memiliki pergaulan dengan firman Tuhan. Karena nanti segala sesuatu harus diuji dengan firman Tuhan gitu ya. Jadi pergaulan dengan firman Tuhan yang haus dan lapar yang terus dibangun, nanti Roh Kudus akan terlibat di dalamnya untuk memberikan pengertian yang baru, pengertian yang lebih dalam. Nah, dan tadi saya katakan bahwa itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki kesungguhan dan konsistensi. Dan apa yang saya katakan ini didukung oleh kebenaran firman Tuhan ya. Saya baca di Efesus 1 ayat 15 ya. Sebelum ke sana saya ke Lukas 8 ayat 16 dulu.
Saya akan bacakan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, Yesus bilang perhatikan cara kamu mendengar. Ini kan Tuhan memakai bahasa ini karena dalam konteks itu, pada saat itu kan Tuhan lagi berbicara langsung, direct. Makanya Yesus katakan perhatikan cara kamu mendengar. Tetapi ini juga berarti bermaksud bahwa kita harus juga memiliki sikap yang sama ketika kita membaca firman Tuhan, ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ayat 18 saya compare dengan terjemahan sederhana Indonesia 3, dikatakan di sini, oleh karena itu perhatikanlah baik-baik cara kalian mendengarkan ajaran-ajaranku, ya. Tadi saya sudah samakan konteksnya bahwa perhatikan baik-baik cara kalian membaca firman Tuhan. Karena bagi setiap orang yang berusaha mengerti, ya, jadi ada sebuah effort dari seseorang untuk berusaha mengerti firman Tuhan. Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi kepadanya. Tetapi bagi setiap orang yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaranku, biarpun dia merasa sudah mengerti, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu daripadanya. Jadi tadi saya katakan bahwa pengenalan akan Tuhan itu dasarnya itu diantarkan, dipandu oleh firman Tuhan. Dan saat kita sungguh-sungguh mau belajar, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian. Nah, ini yang terjadi, dan yang tadi saya saksikan bahwa saya sudah memiliki bangunan yang akan terus dibangun di atasnya tentang pengenalan akan Tuhan, dan juga hubungan yang erat dengan Tuhan, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan yang datang dari firman Tuhan. Makanya sekarang kalau saya baca firman itu mengubah sikapnya lebih menurut saya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Saya sekarang baca firman satu perikop dan berusaha untuk masuk di dalamnya, berusaha untuk mengingatnya. Dan ada banyak hal yang baru yang tadinya saya belum pahami, kemudian saya memahaminya. Nah, itu adalah sebuah sikap yang Yesus katakan, perhatikan cara kamu mendengar ajaran-ajaranku. Ketika kita baca firman Tuhan, nasihat yang sama juga berlaku. Perhatikan caramu membaca firman Tuhan. Jangan cuma mau menyelesaikan sebuah pasal atau perikop tertentu, tetapi yang saya mau, kita harus punya sikap hati yang saya mau adalah saya pengen dapatkan sesuatu, bukan soal jumlahnya. Karena kita sekarang pada tahap bukan lagi pemula gitu ya, tapi kita berusaha untuk mengerti, sehingga oleh sikap hati yang sungguh-sungguh seperti ini, sikap hati yang benar, sikap hati yang haus dan lapar, karena Tuhan akan memuaskan kita akan kebenaran, karena firman-Nya demikian, siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan akan memuaskannya. Jadi bukan lagi baca menyelesaikan pasal, apalagi rutinitas, tetapi kita mau dapatkan sesuatu. Saya pengen dapatkan sesuatu dari setiap ayat firman Tuhan, dan kita akan dibuat mengerti olehnya, termasuk pengenalan akan Tuhan, pengertian dan pengenalan akan Tuhan, dan juga
ya mengenal pribadi Tuhan dari firman Tuhan. Roh Kudus nanti akan memberikan itu ketika kita memiliki sikap hati yang benar. Nah, tadi saya katakan saya sendiri udah bolak-balik, udah berpuluh-puluh kali baca firman Tuhan. Tetapi sekarang saya udah pada sikap yang berbeda dalam makan firman Tuhan. Saya punya prinsip bahwa yang penting saya dapatkan sesuatu. Nggak menjadi soal saya cuma baca satu perikop atau dua perikop, itu nggak masalah karena udah bolak-balik kan berpuluh-puluh kali. Tidak lagi ulangi pola yang sama, tetapi sekarang bagaimana saya menggali lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus buat saya mengerti sesuatu hari ini. Contoh yang sederhana aja ya, ketika Ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang menjumpai dia gitu ya. Saya baca itu di Lukas, saya bahasakan aja dengan cara yang sederhana ya. Lalu karena banyaknya orang berdesak-desakan sehingga Ibu Yesus dan saudara-saudaranya nggak bisa menjangkau dia gitu ya. Lalu salah seorang kasih tahu ke dia kalau ibumu dan saudara-saudara mencari engkau. Nah, lalu Yesus serta-merta memakai perkataan itu bahwa ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan menaati perintah Allah. Nah, dulu saya ngerti ini sebagai sikap yang kok Yesus jawabnya gitu sih, seakan-akan dia tidak peduli dengan ibunya, dengan saudaranya gitu ya. Tetapi oleh pengertian hari ini, saya ngerti bahwa Tuhan hanya memanfaatkan sebuah kayak ada umpan gitu loh. Ada diumpan dan dikatakan pada semuanya bahwa kalian juga adalah saudara bagiku, menjadi ibu bagiku kalau menaati perintah Bapa gitu ya. Jadi Tuhan hanya pakai umpan perkataan itu untuk menyatakan kepada semua orang bahwa semua bahkan bisa memiliki status sebagai saudara, sahabat ya tentunya juga, dan ibu bagi Tuhan Yesus ketika kita memiliki standar yang sama, yaitu kita menjadi pelaku firman ya. Jadi ternyata ini maksudnya. Roh Kudus bisa detail kasih tahu ketika kita bermaksud untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan gitu ya, ini kan juga yang merupakan doa dari Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Dikatakan bahwa saya berdoa, saya langsung aja baca di ayat 17 dari dua versi ya, dan meminta kepada, nanti baca ayat 15-16-nya dicapas, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, itu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu the spirit of wisdom and understanding of God, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar ya. Jadi kita harus, yang tadi saya saksikan, sekalipun Tuhan itu adalah roh, kita belum bertemu muka dengan Tuhan karena Roh Kudus, tetapi karena Roh Kudus ada di dalam hati kita dan siap-siap mengajari kita berdasarkan tuntunan firman setiap hari, step by step, Roh Kudus akan memberitahukan kita tentang siapa Tuhan itu. Karena penting untuk mengenal Tuhan, bahkan sampai pada tahap memiliki hubungan pribadi sama Tuhan, ngerti isi hati Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan yang berbicara di dalam hati nurani kita. Di Efesus 1 ayat 17, saya berdoa bagi kalian, ya Allah Bapa yang mulia, dari Tuhan kami Kristus Yesus, kiranya Engkau menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani melalui Roh Kudus kepada umat-Mu jemaat di Efesus, agar mereka semakin mengenal Engkau. Jadi ini sebuah pencapaian rohani. Kalau pada sharing selanjutnya saya katakan hal yang berbeda di dalam pelayanan ini adalah yang tidak mungkin usang adalah bagaimana Tuhan membuat saya mengerti bahwa setiap orang, gereja yang hidup itu adalah memiliki pola hidup yang berbeda. Yang tadinya tidak baca firman, sekarang membaca firman. Yang tadinya tidak memiliki jam-jam doa yang teratur, sekarang memiliki jam doa yang teratur, bahkan berpuasa. Yang tadinya tidak taat menjadi taat gitu ya. Tetapi kali ini saya tambahkan bahwa bukan sampai pada tahap itu. Itu bahkan mungkin kalau diibaratkan satu tangga 1 sampai 5 ya, itu mungkin masih
soal bicara dari gaya hidupnya yang berubah, misalnya dari yang tidak baca firman jadi baca firman, yang tidak memiliki keteraturan dalam berdoa menjadi berdoa, kemudian juga ketaatan, itu mungkin masih level 3 lah katakan, dari angka 5. Harus sampai pada tahap mengenal Tuhan di dalam roh. Karena hanya orang yang memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan plus sampai pada keintiman persekutuan dengan Tuhan di dalam spirit, itu yang tidak akan pernah tergoncangkan. Ketika mengalami persoalan hidup, ketika mengalami masalah, dia tetap teguh. Ada lagu yang berkata, ku percaya, ku tahu Tuhan pegang hidupku, ku percaya, ku tahu Tuhan baik bagiku. Jadi kalau kita tahu siapa Tuhan, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Demikian juga ketika kita berdasar di atas dasar firman Tuhan, maka kita akan bisa langsung ketika ada pengajaran yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, ya, walaupun itu dibungkus dengan dalam konten rohani, bahkan firman Tuhan gitu ya, tetapi ketika ada satu atau dua hal yang kok kayaknya kontradiktif ya dengan kebenaran murni yang saya baca, yang udah diajarkan Roh Kudus, kita langsung peka. Mungkin dengan reaksi kita nggak damai sejahtera, kemudian kita rasa kok janggal, kok beda gitu ya, kita bisa seperti autoimun ya, di dalam autoimun kebenaran ya, di dalam spirit kita gitu ya. Ketika ada sesuatu yang aneh, kita bisa langsung berlawanan gitu, ada reaksi ketidaksesuaian. Itu salah satu kenapa kita perlu berakar di dalam firman Tuhan, sehingga kita bisa tahu, mengenali, oh ini kan bukan kebenaran yang sejati, ini gak datang dari firman Tuhan. Sebab biasanya kebenaran yang palsu sama kayak barang palsu ya, itu bisa mirip, apalagi pemalsu itu udah ahli di situ, bisa mirip bahkan 99%. Jadi harus memiliki, mulai sekarang harus bangun pengenalan yang lebih lagi dari sebelumnya, pengenalan firman Tuhan, pengenalan Tuhan yang lebih baik lagi. Sebab kalau di Wahyu dikatakan kalau hampir orang-orang benar saja hampir disesatkan gitu ya. Jadi artinya gini, tidak ada yang kebal terhadap sebuah penyesatan kecuali kalau dia betul-betul mau menanamkan pondasi yang benar, yang kuat di dalam dirinya. Ya, Yesus juga memberikan perumpamaan di ayat lain gitu ya. Dikatakan gini, bahwa setiap orang yang mendengarkan firman-nya dan menyimpan di dalam hati, dengan apakah dia disamakan? Itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Jadi baik persoalan, baik goncangan, termasuk penyesatan, ya, itu tidak akan pernah menggoyahkan pondasi yang benar. Makanya ketika kita dengarkan firman Tuhan, selain kita mendengarkan baik-baik, kita harus menyimpan. Tahu kan, kalau kita menyimpan dokumen yang berharga, yang berharga ya, atau barang berharga, kita pastinya tidak akan taruh sembarangan. Kita akan taruh di tempat yang paling aman. Kita menyimpannya dengan sungguh-sungguh, dengan serius gitulah. Demikian juga kalau kita menyimpan dan menyimpan firman itu dan memperhatikan dengan baik cara kita mendengarkan atau cara kita membaca, itu akan menjadi benteng
dalam hidup kita. Baik tadi saya katakan menghadapi persoalan, goncangan gitu ya. Kita tahu bahwa Tuhan baik bagi kita, dan juga terhadap penyesatan, karena selain di akhir zaman ini, selain firman Tuhan juga akan katakan selain goncangan, belum lagi pada masa sukar gitu ya. Hati-hati, ada lagi satu hal yang kita harus siasati, yaitu penyesatan, ya, ajaran yang salah. Tetapi kalau kita, kata Yesus, kalau kita memperhatikan dengan baik, kita haus dan laparkan firman-Nya, maka kita akan dipuaskan, diberikan pengertian yang benar, dan kita seperti membangun pondasi yang kokoh untuk iman yang teguh sampai pada akhir pertandingan iman. Jadi perhatikan dengan seksama cara membangunnya, cara membangun kekristenannya, supaya tidak tertipu dengan tipuan yang tadi saya katakan bahkan bisa hampir sama dengan 99%. Ya, tapi mereka yang membangunnya dengan benar itu akan gampang mengenali mana yang murni, mana yang enggak. Ya, itu pesan saya dari kedua ayat ini, dan juga saya tekankan lagi dari kesaksian hidup saya rindu kita bukan cuma tadi memiliki sikap yang udah baca firman sekarang, tapi memiliki, kalau udah berpuluh-puluh kali membacanya, sekarang udah sampai pada tahap dimana saya mendapatkan intisari, lebih daripada intisari, pengertian yang baru, pohon yang baru, yang membuat saya semakin teguh, semakin mengenal Tuhan. Itu yang harus diharapkan. Jangan asal baca, betul-betul tinggal di dalam firman itu. Saya sudah katakan, kan saya berkali-kali sudah katakan, saya latih diriku untuk mengingat firman Tuhan. Makanya hafalan itu sangatlah penting supaya memampukan kita untuk mengingat firman Tuhan. Itu yang saya terapkan di dalam pelayanan ini. Dari sejak pelayanan ini ada dari The Rapture Ministry kurang lebih 8 tahun yang lalu, bahkan di kota ini, itu yang saya tanamkan, saya rindukan pada anak-anak di sini ya. Saya kemarin kan saya sangat semangat untuk mereka libur 1 bulan di kenaikan kelas ini, dan mereka udah naik kelas gitu ya. Saya bersemangat untuk mereka datang tiap hari, karena saya pikir mereka masih baru. Paling tidak saya tanamkan pondasi mereka setiap hari baca firman. Karena di waktu sharing sebelumnya kan saya katakan, namanya juga pemula, belum berminggu-minggu mereka masih lupa baca firman. Tetapi Tuhan tahu kerinduan hati saya gitu ya. Karena yang pertama itu kan pondasinya firman Tuhan. Nah, ada saja cara Tuhan untuk melengkapi atau berkarya lah ya di dalam diri anak-anak itu. Jadi kan saya bilang seperti graduation, atau ya untuk celebrate kalau kalian sudah lulus pembacaan firman perjanjian baru, nanti kita jalan-jalan gitu ya. Jadi saya juga kasih standar yang jalan-jalan, yang nanti seperti di entertain lah gitu ya, dikasih hadiah, itu mereka yang serius. Jadi bukan yang asalan gitu ya. Nah, sejak saya katakan itu, sebelumnya kan ada salah seorang yang udah di Markus. Nah, ternyata ada 2 orang yang sangat bersemangat gitu ya, yang sangat bersemangat untuk juga jalan-jalan. Namanya juga anak kecil gitu. Akhirnya mereka sekarang berlomba untuk baca firman Tuhan. Tadinya kan saya pengen mereka tiap hari untuk mengejar pembacaan firman Tuhan yang banyak. Nah, karena waktu saat pemula nggak masalah kalau ngejar pasal dulu, cicipin dulu 1 kali jalan dengan cara pembacaan firman yang seperti ini. Nanti kan berulang-ulang mereka akan diajar, bukan cuma mengejar pasal lagi. Tapi pemula biar seperti sebuah prestasi atau pencapaian buat mereka udah baca firman perjanjian lama, sesuatu yang mereka belum pernah alami, bahkan orang tua mereka gitu ya. Dan saya ketika menjalankan itu tiap hari gitu ya, capek juga ya, bukan saya nggak mau melayani. Dan lalu dengan pertimbangan ada beberapa mereka yang harus bantu orang tua mereka, jadi kurang efektif kalau kadang yang satu lagi futsal atau latihan silat atau yang lain sedang bantu orang tua. Ada yang kadang kita tidak semua kumpul gitu ya. Nah, akhirnya saya dengan semangat mereka, sekarang mereka udah
udah kejar terus, udah di Lukas gitu ya. Yang lain kan saya bilang syaratnya adalah udah hafal, udah baca tuntas perjanjian baru. Kemudian mereka itu kan baru ya, kayak lagu-lagu juga saya harus ajarkan lagu-lagu baru. Semuanya, pokoknya semuanya dari nol. Tapi setelah berjalan waktu, akhirnya mereka bisa berlari sendiri karena saya bergumul untuk saat ini. Mereka bisa suka baca firman, mereka betul-betul berkomitmen baca firman walaupun belum seperti cara hidup saya. Namanya juga masih pemula, kita pun dulu seperti itu, sekali baca belum banyak ngerti, yang penting mereka jalanin dulu gitu ya. Bahkan saya juga ketika baru pertama kali bertobat, dia bilang baca firman Tuhan, yang penting ngerti nggak ngerti dulu, yang penting baca. Dan itu saya tanamkan pada mereka dan mereka berlari. Tadinya saya berpikir bahwa harus dengan ya mengingat evaluasi dalam beberapa hari yang mereka kadang lupa gitu ya. Oh berarti saya harus dampingi nih. Ternyata Tuhan tolong berkarya, akhirnya mereka bisa jalan sendiri. Saya berikan pengertian. Nah sekarang kan itu tujuan saya melayani kalian. Bagaimana kalian memiliki kemandirian untuk membaca firman gitu ya. Kebiasaan mereka yang harus dibentuk. Mereka sekarang, akhirnya kita sekarang cuma 3 kali seminggu, tapi disamakan waktunya gitu ya, kita bisa kumpul sama-sama. Mereka bersemangat baca firman, mereka bersemangat belajar lagu-lagu. Sungguh saya merasakan kuasa Tuhan berkarya dalam pelayanan ini juga karena doa-doa kita all MTRC. Ada pelayanan di dalam doa gitu ya. Dan saya bayangkan kalau pelayanan ini sudah berjalan 8 tahun, saya juga melihat buahnya. Dan saya sangat percaya, tanpa bermaksud meremehkan kita ya, tapi anak muda itu tetap kuat, lebih kuat gitu ya. Saya pikir sekarang udah Tuhan kirimkan lagi anak yang baru gitu ya, dan dia kelas 1 SMA yang lebih dewasa lagi. Dan saya berpikir kalau 8 tahun ya, 8 tahun dari sekarang mereka setia, mereka bertumbuh, saya bagi hidup dengan mereka gitu ya. Itu nanti yang SMA bahkan mungkin sudah bekerja. Yang SMA sekarang udah bekerja, yang SMP pun 8 tahun yang akan datang sudah kuliah gitu ya. Dan saya ingat ketika dulu dan saya compare ya, ketika dulu saya tinggal dekat dengan beberapa ponakan ya, ada sebagian yang di perantauan jarang ketemu, ada yang dekat dengan kami gitu ya. Bagaimana beda setelah sekarang besar, itu ada kedekatan batin, yang berbeda antara saya dengan ponakan-ponakan yang sering ketemu, yang sering berkunjung ke rumah, dengan yang jarang, bahkan boleh dihitung dengan jari ketemunya gitu ya. Nah, saya pun mempercayai hal yang sama terjadi dengan mereka. Walaupun mereka sekarang kelihatannya masih berantakan, tapi saya sudah memiliki kehidupan dengan mereka gitu ya. Saya bagi hidup dengan mereka, mereka bermain dengan saya, mereka berkumpul gitu ya. Dan saya juga katakan pada mereka, itu pun saya syukuri. Dulu di awal tahun saya cuma 1 orang, anak kecil, yang paling kecil lagi, yang sekarang udah SD. Dari situ ke kakaknya, kemudian ke yang lain gitu. Sekarang kita bersepuluh pun saya sudah bersyukur. Saya bilang kepada mereka, gak apa-apa, yang penting kalian jadi contoh. Nanti ada anak-anak baru, mereka udah tahu kalian udah selesaikan perjanjian baru, lalu kalian juga semakin berlatih untuk berbagi ulang apa yang saya bagikan gitu ya. Lagi pula sekarang kan lagi libur, nah belum ketemu sama teman-teman mereka kan. Nanti kalau udah kembali ke sekolah, mereka punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman mereka, untuk mengajak mereka untuk bergabung. Saya pun bagi visi itu kepada mereka, bukan bermaksud untuk kasih tahu visi penglihatan yang didapatkan oleh pendoa gitu ya, bukan bermaksud, bahkan kesaksian saya dinubuatkan itu saya bagi mereka, bukan mau ini saya gitu ya, bukan untuk membangkitkan sanjungan atau apapun kepada diri saya atau motivasi yang salah, enggak. Tapi saya katakan ini hanya bisa terjadi untuk kalian dan untuk kalian. Saya bilang, bersemangatkah untuk melihat generasi bangkit di kota ini untuk berdoa gitu ya, untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya bagi kepada mereka, terlebih yang SMA gitu ya, dan mereka katakan bersemangat. Bahkan nanti yang SMA, terlebih dia yang udah di gereja harus mati, saya akan cek semua sampai kepenuhan Roh Kudus ya, karena saya mau segera dia mengalami kepenuhan Roh Kudus
Karena akan lebih dahsyat ketika seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya tantang mereka untuk baca firman sebagai pondasi. Ini yang hilang dari kebanyakan gereja. Dan orang yang tidak memiliki pondasi yang baik terhadap firman Tuhan, selain manusia rohnya tidak akan bertumbuh, karena nutrisi utama yang murni untuk firman, untuk pertumbuhan rohani adalah firman Tuhan, dan juga dia bisa diselewengkan, bisa disesatkan gitu ya. Dan kita kan terus berdoa all MTRC ya, untuk terobosan terjadi, karena saya percaya this is the time yang Tuhan buka. Kalau Tuhan udah buka, itu berbeda atmosfernya. Begitu kelihatan mudah karena Tuhan udah bergerak. Dan semua ini karena Tuhan, dan kita topang dalam doa. Rindu melihat terobosan terus terjadi. Ada gerakan anak muda yang berdasar pada firman Tuhan, memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Sungguh-sungguh saya nggak pernah berubah dengan pondasi ini. Ya, mereka harus baca firman, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Bahkan saya udah ajar mereka untuk kalau menyembah Tuhan seperti ini gitu ya, sehingga nanti mereka tidak akan menyimpang dari kebenaran dan mereka akan kuat. Pastilah udah faktanya anak muda itu lebih kuat daripada yang lebih tua gitu ya. Dan mereka kalau udah tangkap visi, mereka bisa bergerak. Nanti yang SD masuk SMP ke SMA, menyebar, yang SMA masuk kampus gitu ya. Dan saya tanamkan pondasi dari Allah, dan mereka akan menjadi orang-orang yang kuat, yang bisa berlari di waktu yang akan datang. Dan problem kebanyakan anak muda Kristen, kenapa dia nggak juga berapi-api? Karena nggak dididik untuk makan firman setiap hari, membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya selalu bilang pada mereka, entah mereka bosan, tapi nggak apa-apa. Justru semakin mereka bosan, semakin mereka ingat. Tujuannya saya melayani di sini adalah supaya berubah sikap kekristenannya. Kalau selama ini cuma ke gereja, atau sekarang berbeda gitu. Sekarang mereka udah dilatih dan mereka udah sepakat ya, bukan sepakat, melakukan, maksudnya sudah praktekkan yang namanya doa sebelum tidur, doa sesudah tidur. Kalau selama ini mereka doa makan gitu ya. Nah, nanti saya upgrade, mereka nggak boleh lagi cuma doa seperti itu. Setiap doa pagi, doa malam wajib nyanyikan menyembah Tuhan satu lagu gitu. Saya bilang itu juga syarat, ketika nanti saya tanya itu syarat untuk ikut jalan-jalan gitu ya. Ini yang berbeda. Anak-anak muda di tempat lain nggak lakukan itu. Itu kenapa nggak mereka semakin mengenal Tuhan lah, atau mereka tidak tertanam, nggak berapi-api ya. Dan itu saya nggak mau orang yang lama gitu ya, orang yang lama yang udah 8 tahun kemudian menjadi ketinggalan. Nah, itu kenapa saya bagikan motivasi ini juga pada kita, untuk kita sungguh-sungguh mencapai ini. Dan kita juga bisa berdoa, Tuhan berikan aku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan selalu saya katakan, awalnya kata Yesus, perhatikan cara kamu mendengar. Awalnya adalah perhatikan cara kamu membacanya. Lalu kata Yesus, simpan di dalam hati, berusaha untuk ingat. Nah, ini nanti yang akan membentengi kita, menopang kita ketika kita dalam kesesakan, dalam menghadapi hidup, dan juga membentengi kita dari segala bentuk penyesatan. Ini yang saya ajarkan di dalam pelayanan saya. Nah, kiranya kita terus semakin merindukan firman Tuhan. Jangan ketika baca firman Tuhan bolak lagi dengan pola yang sama, enggak. Tapi semakin merindukan, semakin dalam, semakin mengenal Tuhan dengan firman Tuhan. Jadi saya bisa dengan mudah mengenali entah hamba Tuhan di luar sana ini dari Tuhan apa enggak, saya bisa tahu. Dan pasti ada damai sejahtera itu timbul ketika segala sesuatu berasal dari Roh Kudus gitu ya. Entah mendengarkan orang bicara ya, atau membaca tulisan orang gitu ya, kok kayak ini menyimpang dari kebenaran yang saya tahu gitu ya. Jadi saya dengan mudah tahu bahwa oh ini bukan datang daripada Roh Kudus yang sang pengajar kebenaran sejati. Kita bisa tahu, dan itu kan untuk keselamatan kita ya.
Nah, jadi lakukan itu, kejar pengenalan akan Tuhan, bahkan sampai memiliki persekutuan pribadi sama Tuhan. Sehingga orang yang punya pengenalan dan hubungan yang erat dengan Tuhan itu bisa ngerti isi hati dan pikiran Tuhan, bisa memiliki kedekatan batin dengan Tuhan, gitu ya. Orang-orang yang tertanam dengan cara seperti inilah yang kuat, baik menghadapi hidup dan juga terluput daripada penyesatan, gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Kiranya kita juga memiliki pendengaran yang baik untuk setiap sharing yang saya bagikan dan menyimpannya di dalam hati, gitu ya. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.